Polres Metro Depok, Jawa Barat meringkus pelaku penganiayaan pasangan suami istri yang melibatkan sang suami meninggal dunia. Motif pembunuhan ini didasari permasalahan utang. Polres Metro Depok, Jawa Barat menangkap pelaku penganiayaan terhadap pasangan suami istri di Depok yang menewaskan sang suami. Pelaku yang merupakan rekan korban berinisial M menjual rumahnya kepada korban. Namun hingga batas waktu pembayaran uang muka, korban tidak juga memberikan. Pelaku yang kesal akhirnya memukul korban dengan pipa besi. Akibat perbuatannya, suami tewas seketika, sedangkan sang istri harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap tim Satreskrim dan Resmob Polres Depok. Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 21, ya, telah terjadi tindak pidana diduga pembunuhan, di mana terdapat 2 korban. Satu korban itu suami, ya, meninggal dunia, kemudian sang istri luka berat dirawat di rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kasat Reskrim Polresta Depok, Jawa Barat, AKBP Yogen Herois Baruno, Kasat Reskrim Polrestro Depok. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak Dera. Baik, Pak Kasat, update terkini ataupun juga informasi terbaru berkaitan dengan kasus ini yang diterima oleh kepolisian seperti apa? Terkait kasus pembunuhan suami dan penganiayaan istrinya yang oleh mantan rekanan korban, yaitu mantan tukangnya pada saat itu. Sampai saat ini penyidikan masih terus berlangsung, ya, dengan semua kejadian diakui bahwa diawali oleh korban ingin beli tanah yang ditawarkan oleh pelaku, kemudian karena uang DP yang dijanjikan tidak kunjung diberikan, sehingga pelaku mempersiapkan besi tersebut yang sudah dibawa dari luar rumah pelaku, dari luar rumah korban. Kemudian saat jawaban masih seperti itu, kemudian pelaku menghabisi korban. Artinya sejauh ini motif yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya seputar keuangan, itu Pak Kasat? Ya, memang sebelumnya di pelaku sering meminjam atau menawarkan barang untuk dibeli oleh korban. Namun pada saat itu, pada saat membutuhkan uang dalam jumlah besar, sekitar 300 juta, kemudian pelaku menawarkan kepada korban mengiyakan. Namun sampai hari pada saat kejadian terkait masalah pembayaran DP-nya itu tidak dilunasi, dan poin yang diterima oleh korban itu tidak diterima oleh pelaku itu sangat menyakiti hati pelaku, sehingga akhirnya pelaku gelap mata dan menghabisi korban, dan kemudian juga istrinya yang berusaha membela. Hubungan antara korban dan juga pelaku ini sebelumnya sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, korban dan pelaku sudah kenal sejak lama, ya, Pak. Jadi pelaku ini adalah buruh harian lepas, sering sewa kalau dibutuhkan oleh korban dan diajak kalau ada proyek seperti itu. Dan kebetulan juga kenapa pada saat itu pelaku masuk ke dalam rumah korban, karena korban kemudian mengajak ke dalam untuk melihat kerusakan pada pintu yang coba diperbaiki oleh pelaku. Namun kemudian pada saat berjalan di depannya pelaku, di arah belakang, pelaku kemudian menghabisi korban. Proses dari kepolisian kemudian ini menangkap pelaku seperti apa? Apakah juga ada pengelakan dari pelaku di sana, Pak Kasat? Ya, jadi setelah kejadian, kemudian pelaku mengambil kunci rumah yang kebetulan kunci motor dari korban juga menempel di kunci tersebut. Setelah mengunci pintu dengan harapan bahwa apabila korban masih bisa hidup atau mengejar, ya, jadi dikunci dari luar. Kemudian dengan santainya pelaku berjalan, ya, pergi meninggalkan TKP, yang kemudian setelah kita telusuri, kita dapat informasi bahwa pelaku datang dengan diantar oleh tukang ojek, dan kita dapat informasi dari tukang ojek tersebut bahwa pelaku bersembunyi di rumah kontrakannya di Tugu Macan di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Di sana kita dapatkan. Baik, untuk keseharian dari pelaku maupun juga korban, apakah juga dimintai keterangan dari saksi-saksi? Kemudian apa yang didapatkan, Pak Kasat? Ya, sebenarnya memang saksi banyak menyatakan bahwa memang
ada hubungan dengan antara pelaku dan korban. Jadi mereka menganggap bahwa pada saat bertamu malam itu ya tidak ada kegiatan apa-apa dari tetangga sekitar. Baik, barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian apa saja? Ya, selain besi ya yang digunakan pelaku dalam menghabisi korban, kemudian juga ada pakaian korban, kemudian ada 2 HP. Kebetulan 2 HP ini diambil juga oleh pelaku karena pada saat mencari sertifikat yang dia titipkan kepada korban tidak ditemukan, pelaku mengambil 2 HP tersebut untuk berharap mencari kontak di manakah sertifikat pelaku berada. Nah, kemudian karena tidak bisa membuka HP tersebut, 2 HP korban tersebut pelaku buang ke empang dekat situ. Oke, pasal yang kemudian ini disangkakan kepada pelaku apa Pak Kasat? Ya, pada awalnya kita mengenakan pasal 338 ya, pembunuhan dengan 351 ayat 3 yaitu penganiayaan menyebabkan kematian. Namun karena didapati fakta bahwa pelaku mempersiapkan alat tersebut, ya, kemudian membawa ke rumah korban, ya, sampai di dalam terjadi cekcok, kemudian keluar lagi mengambil alat tersebut, dan dalam pemeriksaan dia mengakui bahwa memang membawa alat tersebut untuk menyakiti korban, maka kita tambahkan pasal 340 sebagai pasal utama, yaitu pembunuhan berencana. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami, Pak Kasat Reskrim Mapolres Metro Depok, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi.